Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhilahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran sirah kita. Kita masih mempelajari atau membaca tentang kisah perang Badr Al-Kubra. Ya. Pekan lalu kita sudah membaca tentang Al-Mubarazah, perang tanding satu lawan satu sebelum terjadinya perang Badar. Ya. Dan dari pasukan kaum muslimin yang diutus atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubaidah ibn al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari kaum Quraisy ada keluarga siapa? Rabi'ah. Ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ya. Dan ketiga-tiganya berhasil dikalahkan oleh pahlawan kaum muslimin. Ya. Setelah itu terjadilah perang terbuka. Ya. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Al-Hujum Al-Am. Nah, ini episode puncak dari pertempuran di Badar. Wa kanat nihayata hadhil mubarazati wa kanat nihayatu hadhil mubarazati bidayatan sayyi'atan bin nisbati ilal musyrikin. Fuqidu thalathatan min khiyarati fursanihim wa qadatihim duf'atan wahidatan. Fastashatu ghadaban wa karu 'alal muslimina karata rajulin wahid. Wa ammal muslimun fa ba'da an istansaru rabbahum wastaghathuhu wa akhlasu lahu wa tadarra'u ilaihi talaqqaw hajamatil musyrikina al-mutawaliyati wa hum murabituna fi mawaqihim waqifuna mawqi'ad difa' wa qad alhaqu bil musyrikina khasaira fadihatan wa hum yaquluna ahadun. Ya. Apa artinya? Ya. Dan adalah akhir dari perang tanding ini
sebagai awal dari keburukan bagi orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa? Karena mereka kehilangan 3 orang personel terbaik dan juga panglima perang pada satu saat yang sama. Ya. Maka mereka pun menjadi marah dan menyerbu kaum muslimin karrata rajulin wahid, dengan serbuan yang serbuan yang dahsyat. Sedangkan kaum muslimin setelah mereka meminta pertolongan kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla, beristighatsah kepada Allah dan mengikhlaskan dirinya untuk Allah, wa tadarra'u ilaih, dan mereka pun tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun menerima serangan kaum musyrikin yang bertubi-tubi dalam keadaan mereka murabitun, ya, teguh di tempat mereka, berdiri mauqifad difa', berdiri untuk mempertahankan dirinya, dan mereka berhasil memberikan kerugian yang sangat besar kepada kaum musyrikin. Serta mereka senantiasa mengatakan ahadun, ahadun. Ahad artinya satu, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sesuai dengan prediksi Rasulullah sebelum itu. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan sebelum mubarazah itu yang kita sebutkan, ya, bahwa Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian melepaskan anak panah terlebih dahulu. Jadi Rasulullah suruh tahan, ya, tahan anak panah sampai mereka menyerang kita dan sudah sampai ke jarak lemparan anak panah baru diserang. Ya. Itu sebelum mubarazah. Ya kan Rasulullah berkhutbah, ya, sebelum mubarazah itu. Ya. Dan Rasulullah SAW memprediksikan bahwa kaum musyrikin akan menyerang. Ya. Karena mereka dari sisi jumlah lebih banyak. Ya. Pasti kaum musyrikin akan menyerbu. Ya. Dan sesuai dengan prediksi Nabi SAW. Setelah meninggalnya 3 orang terbaik mereka itu, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah ini saudaranya Muawiyah. Saudaranya Hindun binti Utbah. Ya. Jadi Hindun di sini kehilangan 3 orang keluarganya, ayahnya, pamannya, dan saudaranya. Ya. Nah ini nanti akan berlanjut ke perang Uhud. Ya. Episode dendamnya Hindun binti Utbah. Nah, dan sekaligus 3 orang ini penunggang kuda yang handal. Ya. Jadi dia, kalau istilah sekarang mungkin dia ini termasuk, 3 orang ini termasuk Kopassus dia. Ya. Komando pasukan khusus. Ya. Karena dia penunggang kuda dan juga kepala pasukan. Nah. Dalam pertempuran kan orang yang
bisa jadi kepala pasukan atau pemimpin pasukan. Ya, itu orang yang punya kelebihan. Ya. Baik dari sisi keberaniannya, ya. Kemudian dari sisi kecerdasan strateginya, ya. Kemudian dari sisi ketangkasannya memainkan senjata dan seterusnya itu. Jadi tidak dijadikan kepala pasukan kalau orang yang penakut. Ya. Jadi ketika 3 orang ini tewas, ya, ditambah 1 sebelumnya, siapa itu? Ya, Al-Aswad, ya, bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi 4 orang sudah, 4 orang pasukan mereka yang meninggal sebelum terjadinya pertempuran terbuka. Ya. Jadi karena mereka kehilangan 4 orang pasukan terbaik, personel terbaik mereka, maka mereka menjadi emosi, marah. Dan karena marah maka mereka menyerang dengan serentak. Ya. Wa qarru 'alal muslimina qarrat tarajulin wahid. Jadi mereka serang pasukan kaum muslimin, serang serentak. Karena menurut mereka, masa kita 1000 orang lawan 300 orang tidak menang. Ya, jadi serang saja. Ya. Langsung serang serentak saya dari berbagai macam penjuru. Ya. Mereka cuma sedikit. Ya. Tapi mereka tidak punya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak percaya kepada Allah azza wa jalla. Ya. Sedangkan kaum muslimin di tengah-tengah mereka ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi serangan tersebut, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yunashidu rabbahu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam yang berada di arish beliau, berada di tenda komando itu. Apa yang beliau lakukan? Pertama, sebelum beliau ikut turun di pertempuran, turun di medan laga, beliau mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana mundu ruju'ihi ba'da ta'dilis sufuf yunashidu rabbahu ma wa'adahu minan nasri wa yaqul. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau kembali dari menginspeksi pasukan dan mengatur barisan pasukannya kembali kepada arish beliau, kembali kepada tendanya itu, ke tendanya, maka beliau mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk membantu beliau karena Allah sudah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolong orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, wujudkan untukku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu apa yang telah Engkau putuskan dan apa yang telah Engkau janjikan. Hatta idza hamal watis washtadarat rihal harbi bisyiddatin wahtadamal qitalu wa balagatil ma'rakatu qimmataha qala Allahumma in tahlak hadhil isabatul yawm la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abadan. Wa balaghal ibtihala hatta saqata rida'uhu min mankibaihi. Faraddahu alaihi as-siddiq wa qala hasbuka ya Rasulullah alhahta ala rabbik. Ya. Dan ketika perang semakin berkecamuk, ya, medan
perang menjadi tempat pertumpahan darah. Dan peperangan itu semakin lama, semakin memuncak. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, bila pasukan kecil ini binasa pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, bila engkau menghendaki, maka engkau tidak akan disembah setelah hari ini selamanya. Ya. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat butuh. Sampai rida beliau, surban beliau atau selendang beliau jatuh dari kedua bahunya. Karena beliau angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi selendangnya jatuh. Beliau angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla tinggi-tinggi. Ya Allah, kalau pasukan kecil ini sekarang binasa atau dikalahkan oleh orang musyrik, maka tidak ada lagi yang menyembah kepadamu. Karena orang beriman pasti akan dibinasakan oleh orang musyrikin. Ya. Jadi kalau pasukan ini kalah, ya Allah, berarti cuma sampai hari ini engkau disembah. Dan selamanya tidak akan pernah disembah oleh manusia. Ya. Karena kalau kalah berarti Rasulullah juga meninggal. Ya. Nah kalau Rasulullah meninggal berarti selesai sudah. Ya. Sudah putus syariat. Ya. Karena Allah sudah menentukan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Jadi kalau Rasulullah wafat, gugur di medan perang Badar itu, sudah berarti putus. Ya. Walaupun masih ada kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya. Tapi apa yang bisa mereka perbuat kalau Rasulullah tidak ada? Mereka kan tidak terima wahyu. Ya. Sedangkan agama belum sempurna. Ya. Karena itu baru terjadi di tahun kedua Hijriyah. Perang Badar itu baru tahun kedua. Itu pun belum cukup 2 tahun, ya. Karena mereka ketika hijrah itu Rasulullah aja sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Ya, bulan yang ketiga. Ya, kalau bulan ketiga berarti Rasulullah SAW di Madinah itu baru berapa? 1 tahun kurang 3. 12 kurang 3 berapa? 9 bulan. Ya. 9 bulan tambah Ramadan. Ramadan itu bulan ke berapa? Bulan ke berapa Ramadan? Hah? Ramadan bulan ke berapa? Bulan ke 9. Berarti 9 tambah 9 baru 18 bulan. Baru 1,5 tahun mereka di Madinah. Nah 1,5 tahun itu belum semua syariat diturunkan. Kalau Rasulullah sudah wafat ketika itu berarti sudah selesai. Orang Islam yang masih ada di Madinah itu akan kebingungan. Ya, apa yang mereka mau bikin kalau Rasulullah sudah tidak ada? Ya. Maka kata Rasulullah, ya Allah, kalau pasukan kecil ini sekarang kalah, ya, pasti dibinasakan oleh kaum musyrikin. Dan orang musyrik kan kalau perang begitu, pokoknya sampai habis. Ya. Sampai habis. Apalagi 3 lawan 1. Walaupun mereka sudah kekurangan 4 orang, tapi masih banyak. Ya. Jumlah mereka 1.000. 1.000 kurang 4 berarti 900 berapa? Masih 996 orang. Ya. Lawan 300 orang. Masih 3 lawan 1. Ya. Bahkan lebih. Jadi kalau diserbu itu macam secara hitungan-hitungan manusia, ya. Apa bahasa kita? Diserbu itu seperti remas
seperti kerupuk itu sudah. Ya. Satu orang lawan 3 tidak akan menang dalam hitungan manusia. Maka kata Rasulullah, kalau engkau ya Allah tidak memenangkan ini, pasukan ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah kepadamu. Maka Rasulullah SAW ketika berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi dan sangat khusyuk itu, ya, beliau sampai tidak sadar kalau surbannya jatuh. Begitu jatuh, diangkat sama Abu Bakar As-Siddiq dan disimpan lagi di pundaknya. Ya. Tapi Rasulullah sudah tidak rasa itu. Ya. Jadi disimpan di pundaknya oleh Abu Bakar. Karena Rasulullah angkat tangan tinggi-tinggi, jatuh lagi itu selendang. Beberapa kali. Jatuh, diangkat, disimpan lagi. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, hasbuka ya Rasulullah. Alhahta ala rabbik. Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Ya. Kenapa Abu Bakar bilang cukup? Abu Bakar sudah kasihan lihat Nabi berdoa. Berdoanya sambil ilhah. Ya. Berdoa dengan ilhah itu artinya berdoa sangat bermohon sekali. Ya. Rasulullah SAW menunjukkan memang beliau punya kelemahan kepada Allah. Beliau tunjukkan kelemahannya, beliau tunjukkan butuhnya. Beliau tunjukkan bahwa beliau sangat-sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan seperti itulah memang kita memohon kepada Allah. Ya. Kalau bermohon kepada Allah, kita harus bermohon dengan betul-betul menunjukkan kita ini ya Allah butuh. Jangan bermohon sambil lalu. Ya. Bermohon seadanya. Tidak boleh dalam aturan agama kita ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita menunjukkan betul-betul kita ini memang butuh pertolongan Allah. Ya. Dan itu Rasulullah contohkan. Beliau angkat tangannya tinggi-tinggi dalam kondisi yang genting. Ya. Dalam kondisi yang genting seperti itu, beliau angkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah, meminta, memohon. Ilhah. Ya. Dengan derayan air mata. Ibaratnya seperti itu. Meminta, betul-betul meminta. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Nabi merasa kasihan. Ya. Bagaimana kalau Abu Bakar melihat orang yang berdoa kemudian dia kasihan? Itu memang betul-betul menampakkan Rasulullah SAW berdoa kepada Nabi, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah, ya. Mengijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa auhallahu ila malaikatihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mewahyukan kepada para malaikatnya. Ya. Apa kata Allah? Dalam Quran surah Al-Anfal disebutkan. Inni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Ya. Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ya. Quran surah Al-Anfal. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikatnya. Apa katanya? Allah berfirman. Ya. Apa awal ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ya. Apa awal ayatnya ini? Hah? Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Dan ingatlah ketika itu Rabbmu Allah Azza wa Jalla berwahyu kepada malaikat. Mewahyukan kepada malaikat. Allah mengatakan anni ma'akum. Bahwasanya aku akan bersama kalian. Fathabbitul ladzina amanu. Dan teguhkanlah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi berikan mereka
suntikan semangat, suntikan keteguhan, bantu mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membantu Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para malaikat pun turun dari langit, membantu pasukan kaum muslimin. Kemudian setelah Allah mengutus malaikatnya membantu pasukan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum kafirin ar-ru'b. Menimpakan kepada kaum kafir itu rasa takut. Rasa takut. Nanti ada hadisnya bagaimana kondisi pasukan itu. Wa auha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Quran surah apa ini? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Abdul. Surah apa? Al-Anfal? Ada dua ayat yang berurutan ini. Murdifin dan Musawwimin. Ali Imran. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mumiddukum, anni mumiddukum. Mumiddu itu dari kata amadda. Amadda yumiddu. Artinya memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Anni mumiddukum. Sungguhnya bahwa aku, kata Allah Azza wa Jalla, mumiddukum, memberikan kalian pertolongan. Amadda yumiddu, imdad, diberi pasukan pertolongan. Dengan apa kata Allah? Bi alfin minal malaikah. Jadi Allah menurunkan 1000 malaikat. Jadi manusianya 300, malaikatnya 1000. Otomatis pasukannya lebih banyak dari pasukan musyrikin. Namun yang dilihat oleh orang musyrikin, cuma 300 orang itu. Karena malaikat kan gaib. Walaupun nanti ada penampakan. Dalam beberapa hadis disebut ada penampakan malaikat, seperti mereka menjelma menjadi manusia. Ay annahum radifalakum ayyardufu ba'dukum ba'dan arsalan la ya'tuna duf'atan wahidah minal malaikati murdifin. Murdifin ini artinya mereka 1000 itu tidak datang bersamaan. Jadi susul menyusul. Jadi 1000 orang malaikat yang susul menyusul datang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan wahidah, thumma rafa'a ra'sahu faqala abshir ya Abu Bakar. Hadza Jibril ala thanayahu an-naqi' ay al-gubar. Wa fi riwayat Muhammad bin Ishaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshir ya Abu Bakar. Ataka Nasrullah hadza Jibril akhadha bi anani farasihi yaquduhu ala thanayahu an-naqa'. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau aghfa. Aghfa itu seperti orang tidur. Seperti orang tertidur sejenak. Kemudian beliau angkat kepalanya dan beliau bersabda kepada Abu Bakar, "Abshir ya Abu Bakar."
bergembiralah wahai Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang ada di samping beliau. Ya. Dan Abu Bakar yang melihat bagaimana Rasulullah berdoa. Maka beliau mengatakan, bergembiralah hai Abu Bakar. Itu ada Jibril. Ya. Jibril turun. Ala thanayahun naqa. Ya. Dan an-naqa itu gubar. Gubar itu debu. Ya. Jadi Jibril turun, kemudian dia diterpa oleh debu. Karena dia sudah mulai ikut berperang. Ya. Maka, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Itu Jibril, akhadha bi'inani farasi yaqudu. Itu Jibril datang dengan memegang tali kekang kudanya. Ya, tali kekang kendaraannya. Ya. Ala thanayahun naqa. Jadi dia menunggang kendaraannya dan sudah kendaraannya itu sudah bercampur dengan debu, ya, karena sudah ikut berperang. Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ikut berperang, para malaikat dikomandani oleh kepala malaikat langsung turun. Turun tangan Jibril alaihissalatu wassalam. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil arish wa huwa yathubbu fid dir' wa yaqul sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur. Thumma akhadha hafnatan min husba fastaqbala biha Quraisyan wa qala syahatil wujuh wa rama biha fi wujuhim fama minal musyrikin ahadun illa asaba ainahu wa min kharaihi wa famahu min tilkal qabdah wa fi dzalika anzalallahu ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Quran surah Al-Anfal. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun keluar dari tenda komandonya itu. Ya. Dan beliau mengambil pakaian, memasang baju besinya. Dir. Nah, dir itu baju yang terbuat dari besi yang dipakai untuk melindungi tubuh. Ya. Kemudian beliau membaca ayat Allah Azza wa Jalla, sayuhzamul jam'u. Sayuhzam, akan dikalahkan. Al-jam'u ini pasukan yang banyak ini. Pasukan musyrikin maksudnya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, pasukan ini akan kalah. Rasulullah sudah optimis. Ya, karena beliau sudah melihat malaikat turun. Jadi sudah optimis sekali beliau. Dan mengatakan bahwa pasukan banyak ini akan kalah ini. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari tunggang langgang. Ya. Kemudian beliau mengambil segenggam al-hasba, segenggam pasir. Ya. Kemudian beliau menghadap ke pasukan Quraisy dan melemparkan pasir tersebut. Dan bersabda, syahatil wujuh. Ya. Ini wajah orang-orang ini akan syahad. Ya. Syah itu artinya apa? Hancur. Buta. Pokoknya apalah yang jelek-jelek. Ya, doanya Nabi SAW untuk orang musyrikin. Warama biha fi wujuhim. Ya. Dan Rasul pun melemparkan pasir itu ke arah wajah kaum musyrikin karena pasukannya sudah dekat. Ya. Walaupun disebutkan dalam ayat, ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan sungguhnya engkau ketika melemparkan pasir itu, kata Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melemparkan itu, tapi Allah lah yang melemparkannya. Artinya kalau dihitung dengan tenaga manusia, itu pasir
tidak akan sampai di pasukan sebelah. Ya. Karena kalau pasir dilempar kan paling jauh jaraknya berapa meter kalau kita lempar pasir. Nah, kalau lempar batu bisa jauh. Nah, kalau pasir kan tidak sebesar batu. Jadi kalau dia lempar begitu paling dari sini sampai paling sudah jauh itu sampai di pohon kelapa situ. Sementara pasukan kaum musyrikin kan masih jaraknya jarak anak panah itu kan. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya yang melempar itu sebenarnya bukan kamu hai Muhammad, tapi Allah. Artinya apa? Allah yang menyampaikan pasir itu kepada pasukanku Quraisy. Ya. Maka fama min musyrikin ahadun illa asaba ainahu wa min kharaihi wa famahu min tilkal qabdah. Dan tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin kecuali mereka kena dengan pasir itu. Jadi semua pasukan musyrikin kena. Bayangkan cuma segenggam. Sedangkan pasukan musyrikin berapa? 1.000 atau 900 lebih. Ya kan? Dan posisi mereka kan terpencar-pencar. Namanya orang perang kan tidak jelas posisinya. Ya. Kadang sebelah sini orang musyrik, sebelah sana orang muslim. Sementara baku adu pedang. Ya. Tapi uniknya itu pasir. Yang kena cuma orang musyrik. Ya. Orang muslim tidak kena. Ya kan? Macam bapili dia. Dia bisa bapili siapa yang dia mau. Siapa yang mau dikenai. Yang kena apanya? Ada yang kena matanya. Ya. Ada yang kena min kharaihi. Ya. Ada yang kena mulutnya, ada yang kena hidungnya. Ya. Pokoknya orang musyrik kena semua dengan pasir itu. Dan kaum muslimin tidak kena. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena Allah yang memerintahkan pasir. Siapa yang dikenai? Nah, ini namanya mukjizat. Ya. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau hanya melempar pasir dan Allah yang menyampaikan kepada siapa dia sampai. Nah, itulah yang disebutkan dalam ayat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya. Itu ayat Allah berarti benar. Ya. Kita yakin itu adalah sebuah kebenaran. Jadi Rasulullah SAW tidak melemparkan anak panah. Yang melemparkan anak panah para sahabat. Beliau melempar pasir saja. Ya, jadi beliau punya senjata pasir. Ya, pasir yang ada di tempat pasukan itu. Ya, beliau lempar dan kaum musyrikin pun kena. Wa hina idzin asdara ila jaishihi awamirahu al-akhirah bil hajmatil mudaddah faqala shaddu wa harradahum 'alal qital qailan walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Ya. Dan ketika posisi sudah demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau janjikan sebelumnya, beliau mengatakan, jangan kalian bergerak ya, atau jangan menyerang sebelum saya memberikan perintah yang terakhir. Ya. Dan para sahabat pun tetap pada posisinya masing-masing. Jadi orang musyrikin menyerang, mereka cuma bertahan terus. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan perintah terakhirnya. Apa perintah terakhirnya? Rasulullah mengatakan syaddu. Ya. Syaddu. Apa artinya syaddu? Ya. Serang. Ya. Wa harradahum 'alal qital. Dan beliau bersabda, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi Allah maksudnya. Ya. La yuqatiluhumul yawma rajulun
fayuqtal. Ya. Bahwa pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian memerangi seseorang dari pasukan Quraisy itu, kemudian dia syahid atau dia meninggal dalam keadaan sabar dan mengharap ridha Allah dan tidak mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi Nabi setelah memerintahkan mereka maju menyerang, Rasulullah bilang, siapa yang meninggal pada hari ini dalam keadaan maju, ya, menyerang musuh dan dia tidak mundur, maju sampai meninggal, maju sampai meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi itulah motivasi kaum muslimin dalam berjihad. Ya. Mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Hanya peperangan kaum muslimin dan yang selain mereka, bedanya di situ. Ya. Kalau kaum muslimin ketika berjihad, mereka memiliki atau mendapatkan 2 janji dari Allah. Kalau meninggal syahid, masuk surga. Kalau menang, mendapatkan kemuliaan. Ya. Maka dua-duanya adalah pilihan yang baik. Ya. Jadi kedua-dua pilihan itu semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qala wahum wa huwa yahudduhum 'alal qital. Qumu ila jannatin ardiha as-samawati wal ardh. Arduha as-samawati wal ardh. Ya. Qumu ila jannah. Ya. Bangkitlah kalian untuk masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa hina idzin qala al-Umair ibn al-Hammam bakh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qaulika bakh?" Qala, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha." Qala, "Fa innaka min ahliha." Fa akhraja tamaratun min qarnihi, fa ja'ala ya'kula minhunna, thumma qala, "La in ana hayaitu hatta akula tamarati hadhihi, innaha la hayatun tawilah." Farama biha bima kana ma'ahu minat tamar, thumma qatalahum hatta qutil. Dan ketika Rasulullah SAW menjanjikan surganya Allah kepada pasukannya, maka berkatalah Umair ibn al-Hammam. Ya. Dan ini salah satu syahid dalam perang Badar, namanya Al-Umair ibn al-Hammam. Beliau mengatakan bah. Ya. Rasulullah bertanya, kenapa kamu bilang begitu? Bah itu apa artinya? Apa maksudmu? Ya. Maka beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya dengan mengatakan perkataan itu artinya saya ingin dan berharap, ya, termasuk orang yang engkau janjikan tadi masuk surga itu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaka min ahliha. Ya. Kamu termasuk penduduk surga, hai Umair. Ya. Dan ketika itu Umair sedang makan kurma. Ya. Jadi dia perang sambil makan beberapa biji kurma, bahkan tinggal 1 biji. Ya. Kemudian fa akhraja tamaratin min qarnihi fa ja'ala ya'kulu minhunna. Ya. Jadi dia makan tamar itu kurma kering. Ya. Kemudian dia mengatakan, lain ana hayaitu hatta akula tamarati hadhi, innaha lahayatun tawilah. Ya, dia bilang, kalau saya masih makan terus ini, ya, sampai hidup masih akan lebih lama. Artinya apa? Masih mau lama lagi masuk surga, dia bilang. Karena saya masih makan.
Karena itu dia bilang, kalau begitu saya buang saja. Jadi dia buang itu DP kurma itu. Kurma yang sementara dia makan, dia buang. Supaya apa? Dia ingin menjemput surga itu. Ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan, "Qumu ilal jannah." Ya, bangkitlah kalian untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buang kurma yang sementara dia makan itu, dia bilang kalau masih makan masih lama ini masuk surga ini. Ya, dia buang. Akhirnya farama bima kana ma'ahu minat tamar thumma qatalahum hatta qutil. Ya. Kemudian dia buang tamar, dia maju. Ya. Dia maju berperang melawan orang-orang musyrikin. Ya. Sudah berapa orang kemudian yang dia bunuh? Ya. Berapa orang yang dia tebas dengan pedangnya? Kemudian terakhir kutil. Ya. Dia pun syahid. Ya. Wafat di situ. Ya, gugur di medan perang Badar. Dan beliau salah seorang yang gugur di antara 14 pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi dari 313 pasukan kaum muslimin yang gugur di medan Badar itu cuma 14 orang. Ya, 14 orang. 313 kurang 14. Berarti berapa? 299 selamat pulang ke Madinah. Dan dari 14 orang itu cuma 13 yang meninggal di Medan. Ya. Karena satu orang yaitu Ubaidah bin Harith yang disebutkan sebelumnya adalah orang yang diutus Nabi untuk melawan Utbah itu, ya, beliau tidak meninggal di medan perang. Ya. Tapi kakinya putus. Ditebas oleh Utbah. Ya. Ditebas oleh Utbah ketika mubarazah. Ya. Sampai putus kakinya. Karena kakinya putus itulah kemudian dalam perjalanan pulang di tengah jalan beliau wafat. Ya. Jadi beliau tidak wafat di medan perang, tapi wafat ketika sudah. Jadi beliau sudah melihat kemenangan. Ya. Nah, kalau 13 itu syahid di medan. Ya. Wa kadzalika sa'alahu Auf bin Harith ibni Afra. Qala ya Rasulullah, ma yudhiku rabba min 'abdihi? Qala ghamsuhu yadahu fil aduwi hasiran. Fanaza'a dir'an kanat alaihi faqadhafaha thumma akhadha sayfahu faqatila al-yawma hatta qutil. Kemudian setelah Al-Umair bin Al-Hammam meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadi ahli surga itu, ya, berdiri juga Auf bin Al-Harith ibni Afra. Ya, di sini ada beberapa saudara, beberapa pasukan kaum muslimin yang bersaudara. Ibni Afra, ya. Namanya Auf bin Al-Harith. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum dari perbuatan hambanya? Ya. Rasulullah mengatakan, ghamsuhu yadahu fil adwi hasiran. Ya. Rasulullah mengatakan, Allah akan tersenyum bila hambanya tersebut, ya, menjulurkan atau menggunakan tangannya, ya, untuk memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Auf bin Harith naz'a dir'an kanat alaihi. Dia langsung membuka dia punya baju besi. Ya. Dan dia mencampakkan baju besinya, kemudian dia pun maju ke medan perang. Ya. Dia ingin apa? Dia ingin melihat Allah tersenyum, ya, dengan perjuangannya. Ya. Dan kalau Allah tersenyum dengan perjuangannya berarti Allah ridha. Ya. Dia bilang, ma yudhiqur rabb. Apa yang membuat Allah tersenyum? Ya. Rasulullah mengatakan kalau hambanya itu berjuang di jalan Allah, Allah akan senang maksudnya. Allah akan ridha kepada orang tersebut. Ya. Maka dia pun maju ke medan perang dan sebelumnya dia buka dia punya baju besi. Karena baju besi itu kan penghalang masuknya senjata ke dalam tubuh.
Jadi menurut dia, kalau saya pakai baju besi, tidak mau cepat syahid saya. Jadi saya ingin cepat syahid katanya. Supaya apa? Supaya Allah senang. Ya. Supaya Allah ridho kepada saya. Maka dia pun membuka baju besinya dan dia melawan orang kufar Quraisy sampai kemudian dia pun gugur juga. Wahina asdara Rasulullah SAW al-amra bil hujum al-mudad kanat hiddatu hajamatil adu qad dhahabat wa fatara hamasuhu fakana li hadhihi al-khuttah al-hakimah atharun kabir fi ta'zizi mawqifil muslimin fa innahum hinama talaqqaw amra asy-shadd wal hujum wa qad kana nashatum al-harbi ala shababihi qamu bihujumin kasihin marir faja'alu yuqallibuna as-sufuf wa yaqta'una al-a'naq wa zadahum nashatan wa hiddatan an ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathubbu fi ad-dir'i wa yaqulu fi hazmin wa sarahah sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah terakhirnya untuk menyerang, ya, serangan balik, ya, istilah kita sekarang itu counter attack, ya, al-hujum al-mudad, ya, menyerang balik setelah diserang terus menerus, ya. Orang kafir kan menyerang terus menerus tapi tetap cuma dilempar dengan panah, ya. Sampai kemudian orang-orang musyrikin Quraisy merasa kelelahan sudah mereka, ya, tidak bisa tembus pertahanan kaum muslimin, ya. Jadi pertahanannya kuat sekali, ya, tidak bisa tembus. Nah, kalau orang menyerang kemudian serang musuh bertahan terus, itu kan bisa capek juga, ya. Capek secara tenaga, kemudian mental juga akan runtuh, ya. Putus asa, serangan tidak bermanfaat, ya. Maka ketika mereka putus asa, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang. Nah, dan ketika itulah strategi Rasulullah SAW merupakan strategi yang sangat jitu dan memberikan dampak yang sangat besar fi ta'zizi mauqifil muslimin, ya, sangat besar untuk mentakziz, itu meneguhkan, menguatkan posisi kaum muslimin, ya. Jadi itulah gunanya panglima perang yang cerdik, ya. Jadi tidak main-main serang saja. Jadi berhitung kapan bertahan, kapan menyerang, ya. Dan ketika mereka mendapatkan perintah itu, ya, sementara kaum musyrikin sudah turun, jatuh dia punya mental, tenaga juga sudah mulai terkuras, maka kaum muslimin yang tadi masih bertahan terus, tenaganya masih banyak, ya, karena mereka belum maju-maju dari posisinya, ya. Dan ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah pasang dia punya baju besi, mereka menjadi tambah semangat. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Jadi ayat itu didengar oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin tentu saja yakin kalau Rasulullah sudah berbicara, sudah mengucapkan sesuatu, maka pasti terjadi seperti apa yang beliau sebutkan, ya. Maka mereka pun menjadi semangat. Faqatal muslimuna asyaddal qital wa nasrat humul malaikah, ya. Maka mereka pun maju menyerang, ya, dengan serangan yang gagah berani, ya. Dan mereka pun mendapatkan bantuan dari malaikat. Fa fi riwayat Ibn Sa'ad an Ikrimah qala kana yauma idzin yanduru ra'su rajuli la yadri man darabahu wa tanduru yadu rajul la yadri man darabahu wa qala Ibnu Abbas bainama rajulun minal muslimina yashtaddu fi ithri rajulin minal musyrikin amamahu idh sami'a darbatan bis-saut fawqahu wa sautal faris yaqul aqdim.
fanadhara ilal musyrik amamahu. Faja'al ansari fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqta. Dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Ya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah disebutkan bahwa pada saat itu ya, ketika terjadi peperangan, ketika kaum muslimin sudah menyerang, tiba-tiba orang musyrik tidak mengetahui, tiba-tiba kepalanya ada yang pukul, ya, atau tangannya ada yang tebas, dan dia tidak lihat itu orang. Ya, tiba-tiba mereka jatuh begitu saja. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwa ketika seorang pasukan kaum muslimin ya, bersemangat melawan orang-orang musyrikin, dia maju. Ya. Sebelum dia tebas itu orang sudah meninggal duluan. Ya. Dan dia mendengar. Ya. Dia mendengar ada suara cambuk dari langit katanya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi mereka itu hanya maju saja. Begitu angkat senjata, sudah jatuh duluan. Ya. Nah itu. Amama idh sami'a darbah bis-saut fawqahu. Wa saut al-faris yaqul, aqdim. Jadi pasukan kaum muslimin yang 300 orang itu ketika maju, ya, dia dengar ada yang bersuara. Maju, maju, maju. Kasih semangat. Ya. Dan mereka kenal itu bukan suara Rasul itu. Bukan suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sangat kenal suaranya Rasul. Ya. Tapi mereka dengar ada cambuk, suara cambuk dari atas. Yang cambuk itu orang-orang musyrik. Dan ada suara orang yang kasih semangat mereka untuk maju. Aqdim, maju, maju. Ya. Faja'al ansari, maka menyaksikan seperti itu atau mendengarkan seperti itu, datang satu orang pasukan kaum muslimin dari kaum Ansar. Dan dia menceritakan, Rasulullah tadi saya dengar ada orang bilang maju-maju, tapi bukan Rasul pesuara itu. Dan saya dengar ada suara cambukan dari atas. Dan ketika saya mau tebas itu orang sudah mati duluan. Rasulullah mengatakan sadaqta. Dzalika min manadis sama'it tsalitsah. Betul. Apa yang kamu bilang itu betul. Ya. Kenapa? Ah itu pertolongan dari langit ketiga kata Rasulullah SAW. Jadi malaikat dari langit ketiga turun. Ya. Dipimpin oleh Jibril, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sebelumnya. Dipimpin oleh Jibril. Jadi mereka ikut. Senjata mereka apa? Cambuk. Nah, ini cambuknya malaikat bukan cambuk manusia. Ya. Dan mereka ada yang terdengar hanya suaranya. Ya, seperti itu. Maju, maju. Waqala Abu Dawud Al-Mazini, inni la atba'u rajulan minal musyrikin li adribahu idh waqa ra'su qabla an yasila ilaihi sayfi fa araftu annahu qad qatalahu ghairi. Ya. Berkata Abu Dawud Al-Mazini, sungguhnya saya mengejar seorang dari kaum musyrikin untuk menewaskannya. Idh waqa ra'su, tapi tiba-tiba kepalanya jatuh, artinya kepalanya putus, ya. Sebelum saya punya pedang sampai sama DP leher, dia bilang. Ya. Jadi Abu Dawud Al-Mazini, dia kejar pasukan musyrikin. Dia mau tebas begitu, tiba-tiba kayak ada orang lain yang menebas itu orang. Ya. Dia belum sampai DP pedang. Dia rasa dia pedang belum sampai. Tapi itu orang pe kepala seputus. Ya, so jatuh di tanah. Ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, waja'a rajul min al-ansar bil Abbas ibni Abdul Muttalib asiran. Faqala al-Abbas, inna hadha wallahi ma asirani. Laqad asirani rajulun ajlah min ahsanin nas wajhan ala farasin ablaq wa ma arahu fil qaum. Faqala al-ansari, ana asirtuhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala uskut faqad ayyadakallahu bimalakin karim. Ya. Maka datang seorang Al-Ansar, ya. Dan dia menawan Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
Ya. Bapaknya Abdullah bin Al-Abbas. Ya. Yang ketika itu ada di pasukannya orang Quraisy. Ya. Belum masuk Islam. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan belum masuk Islam dalam perang Badar itu. Walaupun sebagian orang mengatakan dia sudah masuk Islam tapi dia menyembunyikan keislamannya. Wallahu taala alam. Tapi yang jelas pada perang Badar itu dia ditawan atau dibawa oleh orang Ansor menghadap kepada Rasulullah, dan orang Ansor mengatakan, saya berhasil menawan Abdullah bin Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya Hamzah, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Abbas mengatakan bukan orang ini yang tawan sama saya. Ya. Saya melihat orang yang tawan saya itu seperti apa? Rajulun ajlah min ahsanin nas wajhan ala farasin ablaq. Ya. Wa ma arahu fil qaum. Ya. Jadi Al-Abbas bercerita mengatakan bahwa ketika perang Badar saya ditawan. Ya. Dia mengatakan yang tawan saya bukan orang Ansar ini. Yang tawan saya tadi ada orang yang saya lihat wajahnya sangat tampan sekali. Dan dia pakai kuda yang sangat ablak. Kuda yang sangat bagus. Ya. Kuda pacu. Kuda perang. Tapi saya tidak lihat orang itu ada di antara kalian. Jadi ini Al-Abbas melihat dengan mata kepalanya. Ya. Bahwa dia ditawan oleh orang asing. Dan orangnya sangat tampan sekali. Ahsana wajhin. Ya. Min ahsanin nasi wajhan. Orang yang sangat tampan. Bayangkan orang perang kelihatan tampannya itu. Ya. Bagaimana kalau tidak perang? Ya. Dalam keadaan perang aja kelihatan tampan dia. Ya. Kalau orang perang kan biasa biar orang tampan, kalau perang kena debu jadi jelek kelihatannya kan. Apalagi baju sudah kotor apa semua. Penuh dengan lumpur wajah ini. Sudah tidak kelihatan wajah tampannya. Tapi kata Al-Abbas aneh. Itu orang ketika berperang masih kelihatan tampannya. Masih kelihatan lebih ganteng. Masya Allah. Dan DP kuda katanya bagus sekali DP kuda. Jadi seolah-olah dia tidak tersentuh oleh debu-debu dan semuanya. Dan ketika Al-Abbas sampai di pasukannya Rasulullah dibawa itu oleh orang Ansor, ya, dia lihat, tapi tidak ada itu orang di antara kalian, tidak ada katanya. Ya. Tidak ada katanya. Dan Al-Abbas lihat semua pasukannya Nabi. Tidak ada yang sama dengan yang tadi yang tangkap saya, tidak ada. Di mana itu orang? Ya. Kemudian orang Ansor itu berkeras, dia bilang, sahabat Ansor itu, bukan, saya yang tawan ya Rasulullah, saya yang tawan. Ya, pede dia. Ya, saya yang tawan. Karena yang manusia yang ada di situ bilang cuma saya. Ya. Al-Abbas bilang bukan kamu yang tawan saya, ada orang lain. Dia bilang saya, cuma saya yang ada di situ. Ya, cuma kita orang dua. Dia bilang tidak, ada orang lain. Baku bantah. Ya, Rasulullah bilang sama orang Ansar itu, uskut, diam kan? Bilang diam. Faqad ayyadakallahu bimalakin karim. Ya, diam. Dia bilang, tidak usah baku bantah. Dia bilang Rasulullah tidak usah baku bantah. Kamu dibantu oleh Allah dengan seorang malaikat yang karim, yang tidak usah baku bantah. Ya. Walaupun tercatat, ya. Istilahnya kalau sekarang itu tercatat di papan skor, nah, orang Ansor ini yang DP nama tercatat situ. Ya. Tapi kalau di VAR bukan dia yang kasih gol. Kalau lihat di VAR bukan dia yang kasih gol. Ya. Tapi kalau tercatat di papan skor, DP nama yang tak tulis di situ. Ya. Karena memang yang menangkap Al-Abbas itu tidak butuh papan skor dia. Ya. Malaikat. Maka ketika dia bantah-bantahan dengan Al-Abbas, Rasulullah bilang uskut, diam. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bantu kamu dengan malaikat. Ya. Tapi jangan khawatir kata Rasulullah. Itu papan skor tetap ente penam. Ya. Papan skor tetap ente penam walaupun bukan ente yang bikin. Ya, karena ini di luar cerita manusia. Nah, ini mukjizat dari Allah Azza wa Jalla.
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa peristiwa yang terjadi ya ketika puncak-puncak perang itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril membawa malaikat sejumlah 1.000 malaikat, tetapi tidak datang bersamaan. Datang susul menyusul. Ya. Seperti air bah. Ya. Sampai-sampai pasukan kaum musyrikin banyak yang mati dan yang menewaskan mereka bukan pasukan kaum muslimin. Ya. Ada yang kena cambuk malaikat. Ya. Ada yang langsung putus lehernya mungkin oleh malaikat diseka dan DP sayap selesai. Ya. Entah bagaimana caranya. Yang penting yang seperti diceritakan oleh Abu Daud Al-Mazini, ya. Dibilang seperti itu memang keadaannya. Saya kejar, saya mau angkat pedang, saya baru mau ayunkan, kepalanya sudah jatuh. Wih, begitu modelnya. Jadi, tapi di papan skor tetap Abu Daud penam. Ya, itulah istilahnya. Gitu. Tapi dia cerita bahwa bukan saya yang bunuh. Ya. Seperti ada orang lain yang bunuh. Tapi saya tidak tahu katanya siapa. Ya. Karena dalam peperangan itu kan orang seperti baku kenal. Ya. Sudah kacau balau begitu. Tapi dia tidak tahu. Apakah ada pedang orang lain atau bukan pedang. Yang penting dia bilang begitu saya ayunkan, belum sampai saya punya pedang, sudah jatuh kepalanya. Ya. Jadi saya yakin katanya bukan saya yang menewaskan dia, karena pedangku belum sampai di lehernya katanya. Ya. Nah itulah kata Rasulullah SAW, Innallaha ayyadaka bimalakin karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantumu dengan malaikat yang mulia. Nah inilah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kisah puncak dari perang Badar Al-Kubra. Iblis yang sahib an maidanil qital. Ya, jadi iblis ikut juga perang iblis. Ya. Di pasukannya orang-orang musyrikin. Dan dia bahkan ikut dari Mekah. Ya. Pertama di Mekah dia muncul sebagai dalam rupa wajah siapa? Ketika orang Mekah belum berangkat. Wajahnya siapa? Suraqah bin Malik. Ya. Dia bilang, berangkat saja. Itu Bani Bakar sampai urusan. Saya punya urusan. Tidak usah khawatir. Nanti saya ngurus dorang. Berangkat saja. Nah, begitu berangkat. Nah iblis kan gaib juga. Ya, tidak butuh kuda juga dia. Ya, tiba-tiba muncul. Nah, begitu pasukan Abu Jahal, ya, Utbah bin Rabi'ah itu mau pulang juga waktu sebelum itu, datang. Pokoknya ketika orang musyrik mau pulang, mau mundur, selalu muncul ini iblis. Ya. Tapi ketika terjadi puncak peperangan, apa dia bilang? Walamma ra'a iblis wa kana qad jaa'a fi surati Suraqah bin Malik ibni Ja'sham al-Madlaji kama dzakarna walam yakun faraqahu mundu dzalikal waqt falamma ra'a ma yaf'al malaikatu bil musyrikin farra wa naqasa ala aqibaihi wa tashabbatha bihi al-Harith bin Hisham wa huwa yadhunnu Suraqah fawaqaza fi sadri al-Harith fa'alqahu thumma kharaja hariban wa qala lil musyrikun ila aina ya Suraqah alam takun qulta innaka jarun lana la tufariquna faqala inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab thumma farra hatta alqa nafsahu fil bahr. Ya. Ketika iblis yang muncul dalam wajah Suraqah bin Malik, menjelma dalam Suraqah bin Malik, ya. Dan dia tidak pernah berpisah dengan mereka. Jadi dia ikut juga. Ya. Dia ikut itu pasukannya Abu Jahal. Ya. Kemudian ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat. Nah, ini kan goib dan goib ini. Ya. Iblis dan malaikat sama-sama goib. Ya. Jadi iblis tahu itu malaikat. Ya, karena sama-sama gaib orang. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat kepada kaum musyrikin? Farra wa nakasa ala aqibaihi.
dia pun lari tunggang langgang. Ya. Wa tashabbatha bil Harits bin Hisham. Ya. Kemudian Al Harits bin Hisham menghadang dia. Dia bilang, "Kemana? Kapan kamu lari?" Ya. Dia kira Suraqah. Ya. Padahal iblis ya. Tapi Suraqah dia bilang, "Suraqah, kemana engkau? Kenapa mau lari? Ya. Kamu kan sudah bilang berjanji mau bantu kita dan tidak akan pernah berpisah." Ya. Tapi iblis fawaqaza fi sadril Harits fa'alqah. Dia tolak dadanya Harits sampai jatuh Harits. Ya. Al Harits ibni Hisham. Ya. Kemudian dia keluar dan lari tunggang langgang. Dan ketika ditanya, "Mau kemana? Kenapa mundur? Jangan mundur." Dia bilang, "Inni ara ma la tarawun." Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Ya. Karena dia yang lihat malaikat. Ya. Kan sama-sama gaib. Ya. Sementara orang-orang musyrikin tidak lihat malaikat. Dia bilang, "Inni ara ma la tarawun. Inni akhafullah." Ya. Wallahu syadidul iqab. Dia tahu juga Allah punya azab. Ya. Bilang, "Saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu sangat sangat pedih dia punya azab." Kemudian dia pun lari tunggang langgang wa alqa nafsahu ilal bahar. Ya, kemudian dia terjun di laut. Ya. Karena Badar itu kan dekat dengan laut, jaraknya dengan laut. Sisa beberapa kilometer. Ya. Nah, ini yang terjadi pada saat orang-orang musyrikin butuh butuh pertolongan. Iblis yang tadi memberikan semangat sama mereka untuk pergi perang, sudah begitu iblis lari. Nah, begitulah dia punya watak iblis itu. Ya. Dia kasih dorong-dorong orang. Ketika orang celaka, dia pergi. Nah, memang begitulah dia. Ya. Makanya dia tidak boleh dijadikan teman. Siapa yang menjadikan iblis sebagai temannya, rugi sendiri. Ya. Ketika dia sudah celaka, iblis tidak mau tolong. Ya. Iblis tidak mau tolong. Dia pergi. Cuci tangan dia. Bukan sampai tanggung jawab dia bilang. Ya. Nah, itulah wataknya iblis. Makanya wataknya orang munafik itu mirip iblis. Ya. Orang munafik suka mengkompori orang. Ya. Kalau orang sudah ada masalah, mereka pergi. Wataknya iblis. Ya. Makanya watak munafik itu wataknya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dilarang kita berwatak seperti wataknya orang-orang munafikin. Ya, karena dia mewarisi wataknya iblis. Laknatullah alaih. Baik. Sampai sini sudah 7:30. Apa yang kita baca, insya Allah masih ada episode yang terakhir. Yang belum terakhir. Masih panjang ini cerita. Ya. Insya Allah kita lanjutkan episode berikutnya di pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.